Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai uji hipotesis rata-rata dua populasi independen. Data yang kami ambil yaitu data pengangguran terbuka Provinsi Jakarta dan Jawa Timur. Anggota kelompok kami yang pertama ada Della Sabrina Putri dengan akhiran NIM 133, yang kedua ada Najwa Salifa Ahmadi dengan akhiran NIM 137, yang ketiga saya sendiri Yuliana Maharani dengan akhiran NIM 243, yang keempat ada Al-Hafiz Syahdat dengan akhiran NIM 176, yang kelima ada Anissa Rofian Ningsih dengan akhiran NIM 058. Latar belakang Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Namun harapan tersebut belum bisa terrealisasikan dengan maksimal. Salah satu penyebabnya yaitu karena pemerintah Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah tersebut. Faktanya bahwa banyak warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi pengangguran di negaranya tersendiri. Tingginya tingkat kelahiran yang tidak dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan riset mengenai analisis tingkat pengangguran terbuka pada dua provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengangguran terbuka antara DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, data penelitian pada tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam persen periode 2013 sampai 2022. Next. Hasil uji statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat pengangguran terbuka antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tingkat signifikasi yang digunakan yaitu 5% dengan asumsi variansi sama. Berikut data yang telah didapatkan, bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk menganalisis data yang telah kita dapatkan tadi. Di sini diketahui bahwa MIU1 itu adalah Provinsi DKI Jakarta dan MIU2 adalah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, N1-nya itu sama dengan 10 atau jumlah datanya itu adalah sama dengan 10 karena kita mencari data pengangguran terbuka dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya X-bar. X-bar 1 itu kita cari dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dalam MIU1 atau Provinsi DKI Jakarta, lalu kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Dengan kata lain berarti 8,63 ditambah 8,47 sampai seterusnya sampai 7,18, lalu kita bagi dengan 10. Nah, hasilnya yaitu 7,74, itu sebagai X-bar 1. Selanjutnya, kita akan mencari standar deviasi kuadrat. Rumusnya yaitu adalah sigma X1 min X bar 1 kuadrat per N min 1. Nah, jadi kita akan mengurangkan dulu X1 min X bar 1, di mana X1-nya itu adalah 8,63, kita kurangi dengan X bar yang telah kita cari tadi, jumlahnya yaitu 7,74, lalu kita kuadratkan, begitu seterusnya sampai 7,18, kita kurangi juga dengan rata-ratanya 7,74, lalu kita kuadratkan. Setelah semua data dijumlah, lalu dibagi dengan N-1, di mana N-nya adalah 10, jadi 10 min 1. Nah, jumlahnya atau nilainya yaitu adalah 2,0437. Yang kita perlukan adalah hanya standar deviasi saja, bukan standar deviasi kuadrat. Jadi, kita mencari akar dari 2,0437 dan ditemukan hasilnya 1,4296. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke MIU2. MIU2 di sini adalah Provinsi Jawa Timur dan N2-nya adalah 10. Jadi sama ya, N2 sama N1. Lalu kita akan mencari X-bar yang kedua. Nah, sama seperti cara tadi, cara yang sebelumnya di X-bar 1, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dan dibagi dengan banyaknya data. Jadi di sini kan ada 4,30, ditambah 4,19, ditambah 4,47 sampai 5,49. Kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 10.
gitu. Dan hasilnya adalah 4,59, itu adalah X bar 2. Lalu kita akan mencari standar deviasi yang kedua dengan rumus yang masih sama, yaitu sigma X2 min X bar 2 kuadrat dibagi N-1. Jadi 4,30 kita kurangi dengan X bar 2. X bar 2-nya adalah 4,59, lalu dikuadratkan dan ditambah 4,19 dikurangi X bar 2-nya 4,59, lalu kita kuadratkan, begitu seterusnya sampai 5,49 dikurangi 4,59 kuadrat, dan setelah kita jumlahkan hasilnya, lalu kita bagi dengan N-1. N adalah 10, jadi kita kurangi dengan 1, sama dengan 9. Hasilnya yaitu 0,6177. Itu masih standar deviasi kuadrat. Lalu kita akan mencari akar dari 0,6177 untuk menemukan standar deviasi. Hasilnya yaitu 0,7859, di mana itu merupakan standar deviasi yang kedua. Nah, karena di sini tidak ada perbedaan antara DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, maka DN0-nya sama dengan 0. Sekarang kita beralih ke hasil penelitian. Jadi, yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari perbedaan. Ada nggak sih perbedaan antara tingkat pengangguran terbuka antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta? Sehingga H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pengangguran terbuka antara Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Jawa Timur. Dan H1-nya yaitu mu1 sama dengan mu2. Artinya, ada perbedaan rata-rata tingkat pengangguran terbuka antara Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Jawa Timur. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa untuk mendapatkan T-tabel dengan DF yaitu N1 ditambah N2 min 2. Alfa yang kita gunakan ini adalah 5%. Karena kita menggunakan hipotesis dua arah, jadinya alfa ini kita bagi dengan 2. Artinya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Itu adalah alfa yang akan kita gunakan. Jadi DF-nya sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 10 ditambah 10 dikurangi 2, hasilnya 18. Nah, titik temu antara 0,025 dan 18 di T-tabel itu jumlahnya 2,101. Itu adalah T-tabelnya. Oke, kita akan lanjutkan dengan melakukan uji statistik. Di sini rumusnya yaitu T sama dengan X per 1 dikurangi X per 2 min DO per SP dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Kita udah mengetahui nih X per 1-nya, X per 2, DO, N1, N2. Yang belum kita ketahui adalah SP. Jadi kita perlu mencari tahu terlebih dahulu. Rumus untuk mencari SP yaitu SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N1 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 min N2 min 2. Lalu kita isi, N1-nya itu kan 10, berarti 10 min 1 dikali S1 kuadrat atau standar deviasi 1 kuadrat itu kita udah cari sebelumnya, tapi kita pakai yang kuadrat, bukan yang sudah dicari akarnya, yaitu nilainya 2,0437 ditambah N2 adalah 10 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat. Ini juga standar deviasi yang kuadrat ya, yang kedua yang kuadrat, bukan yang dicari akarnya. Jadinya 0,6177 dibagi N1 sama dengan 10 ditambah 10 dikurangi 2. Hasilnya setelah kita hitung, nilainya itu 1,3307. Itu masih berbentuk SP kuadrat. Jadi kita akan mencari akarnya terlebih dahulu. Akarnya itu nilainya 1,1536. Itu adalah SP. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, yaitu X per 1-nya adalah 7,74 dan dikurangi dengan X per 2 4,59 dikurangi DO-nya 0 dibagi dengan SP yang telah kita cari tadi, yaitu 1,1536 dikali 1 per N1, N1-nya adalah 10 ditambah 1 per N2, N2-nya adalah 10 juga. Lalu kita hitung dan ketemulah hasil 6,1058. Itu adalah nilai T hitung. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada kriteria uji, di mana mu1 tidak sama dengan mu2. Jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah jika T hitung sama dengan 6058 dan T-tabel sama dengan 2101. Karena 6058 lebih besar daripada 2101, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Maka kesimpulannya ada beberapa perbedaan rata-rata
tingkat pengangguran terbuka antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Untuk daerah penolakan H0 sendiri pada -2 101 dan titik T hitungnya sendiri berada di 6058. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.